Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih membahas tentang boleh nggak sih mengancam anak. Nah loh, urusannya nanti panjang lagi ya. Mulai dari tadi ngancam, nanti ada satpam, polisi, sampai uang jajan kalau udah besar. Ini ternyata efeknya panjang, bahkan bisa membuat anak takut untuk melakukan banyak hal. Karena sering sekali diancam untuk tidak melakukan itu gitu ya Mbak Ayu. Kita akan coba ngobrol dengan salah satu ibu dan juga putranya yang masih balita tentang hal ini. Mungkin punya pengalaman serupa nggak sih? Kita sapa dulu, ada Ibu Fitri dan Ade Arzi. Halo Ibu Fitri dan Arzi. Halo, salam kenal. Oke, hari ini di Kumpul Keluarga ada aku Dika dan juga psikolog kita Mbak Ayu Sutomo. Kita lagi ngobrol tentang ancaman pada anak. Ibu Fitri pernah nggak sih melakukan hal ini pada Arzi? Pernah, sering malah. Biasanya karena apa tuh? Karena dia susah makan, jadi kadang suka aku ancam, atau udah dibujuk kadang juga nggak susah kan. Jadi kadang suka diancam biar dia mau makan. Oh oke, itu dia tadi mungkin Mbak Ayu sempat ngomong bahwa kadang-kadang si orang tua melontarkan ancaman karena posisinya juga sedang terancam, baik secara sosial mungkin juga pada anaknya sendiri. Kalau kita anak nggak makan kan kita juga khawatir ya Mbak Ayu ya. Jadi hal ini sebenarnya memang wajar akhirnya timbul dengan sendirinya ya Mbak Ayu. Kalau dibilang wajar, sebetulnya kan kita diberikan fungsi eksekutif untuk bisa memilih respon mana yang mau kita sampaikan, mana yang enggak gitu kan. Nah, seharusnya kalau dibilang wajar, kita sebenarnya punya opsi kok untuk kemudian melakukan hal yang lain. Cuma kadang-kala ketidaksadaran kita berada dalam kondisi yang juga kitanya panik, kok nggak mau makan-makan, nanti kalau sakit gimana, nanti kalau ini itu apa segala macam gitu Akhirnya kan. terjadi. Akhirnya terjadi. Mungkin tidak disadari, tapi terjadi begitu saja gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa secara mindful menyadari setiap proses yang kita lakukan bersama dengan anak. Jadi kalaupun memang kelepasan saat itu ya udah langsung rem, kemudian ya jangan diulangi lagi. Nah Ibu Fitri, setelah tadi memang akhirnya karena bingung gitu ya, Arzi nggak mau makan, akhirnya ada ancaman, mungkin akhirnya inginnya sih sebenarnya effort ini bisa membuat si Arzi mau makan. Berguna nggak atau efektif nggak akhirnya anaknya mau makan nggak Mbak? Ya kadang sih mau, kadang enggak, ya tergantung dianya sih. Kalau lagi mau makan ya makan, kalau enggak ya enggak. Kadang saya suka ancamnya sih kalau dia takutnya sama kadal, terus saya bilang nanti ada kadal masuk tuh kadal gitu. Oh oke. Ini menarik nih, biasanya memang kadang-kadang selain ditakut-takuti atau diancam dengan sosok-sosok tertentu yang terlihatnya tegas gitu ya, bisa juga ditakuti dengan hewan atau benda-benda tertentu yang seakan-akan menakutkan. Hal ini kalau dilakukan terus-menerus bisa nggak sih Mbak jadi fobia tersendiri pada anak? Kalau fobia mungkin enggak, tapi kalau kemudian anak mengkonotasikan itu dengan sesuatu yang menakutkan padahal nggak sebegitunya gitu kan, itu sangat mungkin sekali karena kan anak sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang benda itu, tentang hal tersebut atau tentang binatang itu gitu kan, padahal belum memiliki pengalaman secara langsung, sehingga informasi yang sudah sampai di anak itu kan berpengaruh terhadap persepsi anak pada saat anak benar-benar ketemu dengan bendanya gitu. Jadi muncul perasaan takut, kemudian merasa ngeri gitu kan, sehingga nggak percaya diri, kemudian ngerasa nggak nyaman pada saat berada dekat benda tersebut gitu kan. Padahal sebenarnya kan kita berharap tentunya punya anak yang tumbuh percaya diri, tumbuh kemudian punya keberanian untuk mencoba hal baru, keberanian untuk masuk ke satu situasi yang baru. Tapi ketika sering kali diancam oleh banyak juga ragam macam ancaman tertentu itu kan ya, ada akhirnya membuat anak kan menjadi takut gitu pada saat berhadapan pada situasi tersebut. Jadi banyak takutnya. Oke, nah Ibu Fitri, Arzi kan usianya berapa tahun Bu? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Pernah nggak sih saat di mungkin sedang Ibu upayakan mau makan dengan ya tadi ancaman tadi, pernah ada respon nggak sih yang Arzi lakukan? Iya, dia takut. Tapi sekarang sih saya udah nggak ancam, tapi dikasih bujukan supaya dia tuh mau. Cara misalkan dia sukanya kan makan es krim, jadi saya kasih es krim, asalkan dia mau makan gitu. Oh oke, ini sebenarnya menarik ya, mengganti ancaman tadi dengan bujukan ya, mungkin dengan tadi ada hal lain yang dia sukai. Sebenarnya perbedaannya tuh jauh nggak sih Mbak ancaman dan bujukan?
Gini, kalau misalnya kita mengancam kan menakuti sesuatu Iya. buat anak mau melakukan hal tersebut karena kemudian dia takut akan hal yang memang dikonotasikan tersebut gitu kan sama orang tuanya gitu. Sementara kalau bujukan itu lebih ke arah reward. Jadi kalau makan nanti dikasih ini ya gitu. Nah sebenarnya kalau ditanya beda tipis atau enggak, sebenarnya dua-duanya itu pembentukan perilaku gitu kan. Cuma output atau efeknya akan seperti apa. Di saat anak dibujuk memang sebetulnya fungsi eksekutifnya jauh lebih aman. Karena kalau misalnya diancam itu kan anak berada dalam kondisi fungsi eksekutifnya tuh rusak. Jadi sehingga bukan rusak atau terganggu lah setidaknya, sehingga anak menjadi cemas, jadi takut, jadi apa gitu. Dan pada saat anak cemas takut, dia melakukan satu tugas juga itu nggak akan benar, sehingga pada akhirnya kalau membujuk atau membuat reward sesuatu, apakah itu bisa lebih baik dalam bentuk perilaku? Saya pikir iya gitu, tetapi tentunya satu harus benar-benar ditepati atau orang tua menjaga komitmen. Kalau emang benar-benar kasih es krim ya benar-benar harus dikasih es krim. Kemudian selalu juga saya ingatkan kepada orang tua pada saat memberikan reward, jangan lupa untuk kemudian sampaikan sebetulnya kenapa sih dia perlu makan. Bukan hanya karena es krim aja loh. Dia perlu makan karena hal yang lain, supaya lebih sehat, supaya tubuhnya bernutrisi. Disambungkan juga gitu kan dengan fakta-fakta tuh larinya bisa lebih cepat ya kalau misalnya makannya itu tulangnya lebih kuat ya kalau misal makan sayur-sayuran seperti itu. Nah itu juga disampaikan. Jadi pemberian reward diiringi dengan penjelasan kenapa sebetulnya dia perlu untuk makan, sehingga tidak terbentuk pola pikir bahwa makan ya karena es krim. Kalau aku lagi nggak kepengen es krim ya aku nggak akan makan lagi. Nah itu juga kan nggak tepat juga gitu, karena sebetulnya dibutuhkan membentuk perilaku anak benar-benar muncul dari dalam dirinya sendiri. Dia merasa butuh untuk melakukan itu, dia merasa bahwa dia bertanggung jawab dan dia perlu untuk melakukan itu. Kan pembentukannya arahnya ke sana, bukan sekedar oh nanti dapat ini. Itu boleh, tapi di awal harus disisipi juga dengan kenapa sih sebetulnya dia butuh makan, kenapa sih sebetulnya harus belajar. Nah itu juga disampaikan. Untuk Arsy sendiri usia 2,5 tahun gitu, hal yang paling efektif, mungkin dia belum memahami betul banyak kosakata begitu ya. Hal yang paling efektif untuk kasusnya paling tidak yang sederhana ya tadi makan, mungkin ya biar bisa lebih sehat, mau lari. Tapi untuk hal-hal lain yang mungkin lebih belum konkret gitu Mbak Ayu, misalnya stop kontak gitu ya. Itu kan kita sering kali tuh itu berbahaya pada anak. Akhirnya jangan nanti apa gitu. Nah biar si anak juga nggak kaget, tapi dia juga memahami, apalagi usianya masih batita gitu. Gimana Mbak Ayu? Gak apa-apa, bilang aja kalau misal kaitannya kayak stop kontak, ya bilang apa adanya. Kalau main stop kontak berbahaya, nanti bisa kesetrum. Nah kalau misal menjelaskan pada anak, kesetrum kan abstrak banget ya konsepnya. Kesetrum kayak apa sih? Gunakan media-media yang bisa digunakan. Film-film kartun tentang bahaya listrik, kalau colokin tuh gimana, kalau tangannya basah nyentuh air tuh seperti apa. Sembari diajak ngobrol. Jadi memanfaatkan teknologi juga untuk menjelaskan sesuatu kepada anak, didampingi anaknya sehingga kemampuan kosakata anak juga berkembang. Jadi bukan hanya komunikasi satu arah, anak mendengar aja dari video sehingga anak tidak berucap sesuatu, tapi menggunakan itu sebagai sarana untuk menjelaskan kepada anak, kemudian memberitahu kepada anak, dan kemudian ngobrol juga dengan anak, menstimulasi kemampuan berbicara dan bahasanya gitu. Sembari juga memberikan pemahaman kepada anak bukan dengan ancaman. Emang sih kalau dipikir-pikir waktunya butuh lebih lama ya. Ngajak duduk, nonton TV, ngasih tahu itu kan berapa gitu ya. waktu yang dilakukan kan dibandingkan dengan jangan nanti kesetrum rambutnya berdiri atau apa nanti gosong atau apa gitu kan. Itu lebih gampang gitu kan. Tapi kan pada faktanya nggak seperti itu. Efek instan tuh memang satu hal yang lebih mudah gitu Menggoda ya, tapi gitu ya. lebih mudah. Tapi semua yang instan ya nggak bisa bertahan lama. Akhirnya pasti harus naik tingkat dosisnya gitu ya. Akhirnya terus ancaman kita berikan pada anak. Oke, Ibu Fitri, ada tidak pertanyaan terkait tema kita hari ini yang ingin ditanyakan bersama psikolog kita Mbak Yustomo? Silakan. Gimana caranya supaya anak segede gini tuh nurut gitu apa kata mamanya itu kan. Kadang iya saya juga jelasin ya. Oke. Bagaimana nih Mbak Ayu? Memang kan anak, apalagi anak aktif begitu ya. Mungkin kadang-kadang kita kewalahan. Biar nurut tuh gimana? 2,5 tahun ya? Iya. Oke, 2,5 tahun nggak nurut justru bagus. Oh, oke. bukan saya bilang nggak nurut bagus, tapi maksudnya memang tahapannya adalah tahapan eksplorasi. Ya. Fasenya emang seperti itu. Kalau kemudian dia dipaksa untuk nurut dalam segala sesuatu, itu justru kurang pas nantinya. Kenapa? Karena di situ ketika anak kita biarkan melakukan dan banyak mencoba hal yang baru, apa yang tumbuh di sana? Inisiatif, keberanian, kepercayaan diri. Jadi
bukan dilarang untuk kemudian supaya nurut dengan semua yang kita katakan, tapi kemudian lebih diberikan ruang untuk mengeksplorasi apa yang ada di lingkungannya dan kita jaga itu dalam batas yang aman gitu. Karena kalau dipaksa untuk menurut saja, nanti outputnya anak ya iya aja, nggak punya inisiatif, nggak punya keberanian untuk mencoba karena mau coba langsung nggak boleh. Anaknya diam sih memang, tapi kebablasan, keterusan nanti akan seperti itu gitu. Sehingga pada akhirnya nggak baik juga untuk tumbuh kembang anaknya. Jadi nggak apa-apa banget mencoba banyak hal. Mungkin kalau kita melihatnya ini nggak nurut, coba yuk kita geser sudut pandangnya. Ini berada dalam masa eksplorasi, butuh banget kehadiran saya untuk menjelaskan banyak hal dan memastikan dia dapat asupan yang cukup sehingga sinaps-sinaps otaknya tuh nyambungnya tuh banyak gitu. Kalau nurut kan nggak punya eksplorasi apa-apa, jadi nggak tersambung. Sebenarnya bisa jadi bukan tidak nurut, cuma memang ingin mencoba banyak hal. Yes, fasenya benar. seperti itu ya. Jadi memang kita harus memahami setiap fasenya. Oke, Ibu Fitri, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Arsi juga makasih banyak ya. Arsi. Bye-bye, banyak-banyak makan ya Arsi ya. Oke, makasih. Oke, seru banget. Ternyata memang kita harus betul-betul memahami juga kondisi anak ya, karena tahapannya beda-beda dan ini bekerjanya juga berbeda-beda pada anak, baik itu ancaman atau bujukan gitu. Dan kita bahas lebih lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak ya. Jangan kemana-mana, Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.